Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum shiyamah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurima." Sungguh telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikannya, sungguh ia telah terhalang. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Affan bin Muslim, dari Hamad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Kilabah, dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa jika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat. Beliau bersabda sebagaimana hadis di atas. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian, kita lihat beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah memberikan ucapan selamat kepada segenap saudara dan para sahabat menjelang datangnya bulan suci Ramadan, atau ketika awal masuknya bulan suci Ramadan adalah sunnah. Namun ada juga yang mengatakan mubah. Nah, ini pelajaran yang pertama, bahwa saat-saat Ramadan akan datang bersama kita, maka kita disunnahkan atau mubah untuk mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Kepada siapa kita ucapkan? Kepada saudara dan para sahabat kita, atau bahkan kepada keluarga kita, memberitahukan bahwa akan masuk bulan suci Ramadan, atau kepada teman karib kerabat kita, memberitahukan bahwa akan masuk bulan suci Ramadan. Seorang atasan berarti memberitahukan akan masuk bulan suci Ramadan kepada karyawannya, dan para karyawan juga saling memberitahukan kepada para sahabatnya akan masuk bulan suci Ramadan. Dan bahkan para karyawan juga memberitahukan kepada atasannya bahwa akan masuk bulan suci Ramadan. Dalam level yang lebih tinggi adalah seorang presiden. Seorang presiden mengucapkan selamat, memberitahukan kepada rakyatnya bahwa akan masuk bulan suci Ramadan. Seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, seorang pak camat, seorang disyik, tuhaput, tuhalapan, aparatur kampung, itu memberitahukan kepada warganya bahwa akan masuk bulan suci Ramadan. Untuk apa? Karena Rasulullah begitu akan masuk bulan suci Ramadan, maka Rasulullah memberitahukan pada sahabatnya. Nah, kita ingin mencontoh Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, maka contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana bentuk redaksi kalimatnya? Nah, ini disesuaikan saja. Bisa saja kita membuat spanduk, marhaban Ramadan mubarak, marhaban Ramadan karim, selamat datang bulan yang dimuliakan Allah, berbanyak ibadah di dalamnya. Nah, ini silakan saja bentuknya apa saja. Yang penting kita mengucapkan selamat akan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian redaksi kalimatnya
memberitahukan bahwa akan datang bulan yang sangat mulia. Nah, sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa saja ucapan selamat itu lewat poster-poster yang kita buat. Apakah itu kita bekerja di sebuah kantor, atau kita bekerja di sebuah perusahaan, atau ya secara pribadi kita membuat poster, membuat spanduk ucapan selamat datang Ramadan. Apa hikmah dengan adanya ucapan selamat datang Ramadan? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah orang-orang beriman akan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang beriman akan berusaha mempelajari bagaimana menjalankan bulan Ramadan. Karena Rasul bersabda, "Kam min sha'imin." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa ini yang didapat? Karena dia tidak punya ilmu tentang Ramadan. Masya Allah, sudah bisa dibuka kembali kitab-kitab yang berbicara tentang syarat dan sahnya puasa Ramadan. Sudah bisa dibuka kembali kitab-kitab yang berbicara tentang adab berpuasa di bulan suci Ramadan. Begitulah yang harus kita lakukan. Rasulullah dan para sahabat jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan, mereka sudah merindukan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, para sahabat, para salafus salaf itu sudah merindukan Ramadan. Kenapa? Kenapa mereka merindukan datangnya bulan Ramadan? Jauh-jauh hari, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah merindukan Ramadan karena mereka mempelajari, karena mereka memahami akan sebuah bulan yang sangat mulia. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dikarenakan banyaknya keutamaan di dalamnya. Selain sebagian keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain tentunya. Apa keutamaan Ramadan di sini? Yang pertama adalah iftaradallahu alaikum shiyamah. Di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Semua orang yang beriman, semua orang muslim itu diwajibkan berpuasa sebulan penuh sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, apakah 29 hari atau 30 hari. Artinya 1 bulan penuh. Ya. Nah, jadi ini merupakan rukun Islam, ya. Antasyada ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Jadi sebagai seorang muslim kita sadar bahwa puasa Ramadan itu wajib. Kecuali bagi mereka yang ada uzur yang syar'i. Ada uzur syar'i maksudnya karena sakit, ya, karena dalam perjalanan, karena sangat tuanya, dan beberapa uzur-uzur yang syar'i yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa berpuasa. Nah, ini yang harus difahami. Jadi kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk memberikan pemahaman bahwa puasa Ramadan itu wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayatnya. Begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah di mana orang mukmin, orang muslim wajib berpuasa di dalamnya, dan sudah menjadi ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan adalah merupakan dosa besar mereka yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur yang syar'i. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW bermimpi, dan dalam mimpinya Jibril membawa Rasulullah Muhammad SAW sampailah di sebuah tempat
di sebuah jurang yang sangat dalam, maka dilihatlah ada orang yang digantung kepalanya ke bawah dan darah mengalir dari mulutnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, atau orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi disiksa dalam sebuah jurang api neraka yang sangat dahsyat. Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan juga disebutkan dalam hadis adalah junnah. Di puasa itu adalah perisai. Perisai dari diri kita, sebab untuk diri kita terhalang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Lihatlah, orang yang berpuasa itu banyak dengan amal solehnya, banyak bacaan Al-Qur'annya, berinfak, bersedekah, beriktikaf, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Kenapa? Karena puasa itu adalah perisai, menghalangi dia dari hal-hal yang tidak baik. Maka juga harus diperhatikan adab dalam berpuasa. Banyak orang berpuasa tapi tidak memperhatikan adab-adabnya, sehingga puasanya tidak bermakna. Memelihara matanya, memelihara telinganya, dan memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga perlu kita jelaskan sedikit bahwa bulan Ramadan adalah bulan jihad. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, sehingga ketika ada orang yang mencaci makinya, ketika ada orang yang memarahinya, maka dia mengatakan ana shaim, saya sedang berpuasa, jadi tidak membalas caci makinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis sahih bahwa kama qala, Ramadan adalah hadiah. Semua orang suka dengan hadiah yang diberikan oleh teman dan sahabatnya. Itu pemberian manusia. Tapi Ramadan adalah pemberian dari Allah, maka kita harus lebih bersemangat untuk mengambil hadiah dari Allah tersebut. Dalam hadis lain disebutkan kama qala, begitu masuknya awal Ramadan, maka ada malaikat yang menyuruh, wahai para pelaku kebaikan, kemarilah, dan wahai para pelaku maksiat, berhentilah. Nah, itu seruan malaikat. Masya Allah. Jadi ada malaikat yang menyuruh bahwa wahai para pelaku kebaikan, bersemangatlah, bersegeralah. Maka kita melihat di awal-awal Ramadan begitu banyak manusia, begitu banyak orang-orang beriman, begitu banyak orang-orang muslim yang memenuhi rumah Allah. Mereka salat qiyamul lail, salat lail di malam hari. Mereka memakmurkan rumah Allah dengan bacaan Al-Quran, dengan beriktikaf, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi panggilan malaikat. Dan lihatlah, di bulan suci Ramadan tidak ada kejahatan, tidak ada kezaliman. Nah, ini Masya Allah, ketika malaikat memanggil kita berbuat baik, ketika malaikat menyuruh kita berhenti dari kejahatan, maka indahnya bulan suci Ramadan, orang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga saja kebaikan yang kita lakukan di awal Ramadan atau jauh sebelum masuk Ramadan, mulai dari bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah melakukan kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah semoga kebaikan itu bertahan sampai akhir Ramadan. 10 awal, 10 pertengahan, dan 10 akhir Ramadan makin bersemangat. Lihatlah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kama qala, Rasulullah SAW memasuki 10 akhir. Rasulullah telah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Rasulullah tidak lagi pulang ke rumah, beriktikaf di masjid, memperbanyak salatul lailnya, kemudian berbanyak infak dan sedekah dan iktikaf serta kebaikan-kebaikan lainnya. Artinya apa? Karena Rasulullah dan para sahabat tahu di akhir Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 tahun, yaitu Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini ada kerinduan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bisa saja Allah memberikan Lailatul Qadar kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya. Siapa mereka?
mereka yang sebelum masuk Ramadan merindukan Ramadan. Mereka yang di awal Ramadan bersemangat beramal saleh. Mereka yang di pertengahan Ramadan bersemangat beramal saleh. Dan bahkan di 10 terakhir Ramadan dia khususkan waktunya hanya untuk bertakarrub, berta'abbud, berkhalwat, bermunajat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua kesibukan dunia. Nah, ini yang diharapkan. Nah, kalimat hadis selanjutnya adalah bahwa di antara keberkahan bentuk Ramadan ini adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Masya Allah, ini sebuah keindahan. Maknanya apa? Seseorang sangat besar peluang untuk masuk dalam surga di bulan suci Ramadan. Lihatlah dalam sebuah hadis sahih kama qal bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bonus, menyediakan kebaikan setiap hari dan malamnya bulan suci Ramadan bagi mereka yang mau beribadah dan bertaubat kepada Allah. Dari sebelumnya mereka adalah ahli neraka akan menjadi ahli surga. Mari kita manfaatkan setiap siang dan malamnya bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, beriktikaf, melakukan kebaikan dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Dan malamnya kita menegakkan malam dengan qiyamul lail, mulai dari salat berjamaah 5 waktu. Kemudian malamnya kita hidupkan dengan salat tarawih. Kita hidupkan lagi dengan salat-salat sunat. Berpuasa di bulan suci Ramadan, mansama, kemudian mangqama, mendirikan malamnya di bulan suci Ramadan. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka itu bersemangat sampai akhir Ramadan. Dan semangat mereka itu semakin terlihat di 10 yang terakhir. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan besar sekali peluang mereka mendapatkan surga Allah. Hal ini juga terlihat dari semangatnya mereka beramal soleh. Dan yang perlu diingat adalah dalam beramal perlu persiapan dan kesiapan ilmu yang benar, beramal yang benar. Mudah-mudahan itu menjadi kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan seseorang hanya fokus kepada amal soleh dan mereka menghindarkan dirinya dari amal yang salah, menghindarkan dirinya daripada amal jahat, tidak memfitnah, tidak ghibah, tidak namimah, tidak ada iri, tidak ada dengki. Jadi dia hidupnya dalam keadaan suci dan bersih sebelum dan saat memasuki bulan suci Ramadan. Maka semua amal solehnya tersebut akan menghindarkan dirinya dari api neraka jahanam. Lihatlah, di bulan suci Ramadan mereka bersemangat ke masjid. Di bulan suci Ramadan mereka bersemangat dengan amal soleh. Maka dengan semangatnya dengan amal soleh itulah yang akan menghindarkan dirinya dari api neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin. Di bulan suci Ramadan syaitan itu dibelenggu. Yang dibelenggu adalah bosnya syaitan. Sementara setan-setan kelas teri, setan-setan kecil masih terus bergentayangan. Artinya apa? Peluang kita digoda oleh syaitan sangat kecil. Peluang seseorang melakukan perbuatan syaitan sangat kecil. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu. Lihatlah, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. 3 hal yang luar biasa yang terkadang kita tidak dapatkan di luar Ramadan, tapi ini Rasulullah sebutkan di dalam Ramadan. Pintu surga dibuka, artinya peluang seseorang masuk surga sangat besar. Pintu neraka ditutup, artinya peluang seseorang masuk ke dalam neraka sangat kecil. Dan bahkan insya Allah mereka tidak akan mendapatkan neraka dengan izin Allah tentunya. Dan syaitan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa betapa
mereka yang ingin beramal soleh di bulan suci Ramadan sangat besar peluangnya untuk beramal soleh. Dan peluang seseorang untuk masuk dalam surga dan terhindar dari api neraka serta jauh dari godaan syaitan juga sangat besar. Dan itu hanya ada 1 bulan. Maka manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dengan umur kita yang sangat singkat, dengan kehidupan kita yang tentunya tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini, maka manfaatkan dan berdoalah kepada Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoalah kepada Allah agar Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Di ujung hadis ini Rasulullah menyebutkan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan tersebut, di 10 yang terakhir ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, atau kama qal, malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil, di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Manfaatkan. Kita bukan hanya beribadah di malam-malam ganjil saja. Ya, di malam genap juga kita beribadah, dan bahkan di awal Ramadan dan sebelum masuk Ramadan kita sudah rindu dengan Ramadan. Maka insya Allah besar peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, insya Allah. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah pasca Ramadan dia menjadi orang yang lebih baik, dia menjadi orang yang lebih taat, lebih semangat dalam belajar agama, lebih semangat dalam mendakwahkan agama Allah, lebih baik pergaulannya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Nah, ini secara umum menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.